Sekarang kalau saya ngomong pengembangan bisnis, apalagi kalau kita misalnya entrepreneur pemula ya, baru mulai bisnis. Kalau saya sih, ya kalau kita harus tentuin sebulan itu biaya hidup kita berapa. Selama mengcover itu ya sudah, sisanya masuk ke bisnis semua. Nah, saya ulangi lagi, ini saking pentingnya saya ulangi lagi. Budget kita sebulan untuk hidup itu berapa sih? Nah, misalnya 3 juta, misalnya ya. Nah, kalau kita dapat dari bisnis 5 juta, ya, 2 jutanya masukin ke bisnis. 3 jutanya untuk pribadi. Bisnis kita naik jadi 10 juta, tetap kita biaya itu 3 juta, tetap yang kita ambil 3 juta. 7 jutanya puterin lagi ke bisnis. Bisnis kita tambah besar karena diputerin tambah banyak. Akhirnya profit kita jadi 20 juta, 30 juta, ya kan? Per bulan 30 juta. Tetap kita ambilnya 3 juta, ya kita boleh spare lah, tambahin sedikit lah, 4-5 juta, ya kita ambilnya 5 juta. Tapi kita sisanya cemplungin ke bisnis. Itulah alasan. Kalau orang melakukan itu terus, bisnisnya cepat berkembang. Karena kita nggak konsumtif, teman-teman. Kebanyakan besar, entrepreneur, apalagi mulai bisnis ya. Kalau saya bisnis udah belasan tahun, teman-teman, ya dari 2007. Sekarang 2022 ya. Berarti coba kita kurangin. 2022 dikurangin 2007 coba berapa ya? Saya juga ngitung, kurangi 2007. 15 tahun, teman-teman. 15 tahun. Saya bisnis 15 tahun. Gak heran saya kemana-mana sudah naik Mercy, ya. Gak heran saya jalan-jalan ke luar negeri, gadgetnya iPhone, setiap hari makan kafe pun bisa, dan lain sebagainya. Karena saya udah 15 tahun berbisnis, teman-teman. Tapi kalau teman-teman baru berbisnis, ya, udah mikirnya, saya mau mikir ngambil cicilan sepeda motor baru. Saya mau ngambil cicilan mobil Avanza. Saya mau ngambil cicilan mobil baru. Saya mau ngambil cicilan gadget. Saya mau ngambil cicilan ini. Bisnis teman-teman kacau, teman-teman. Justru tantangan terbesar di dalam orang memulai bisnis adalah bukan persaingan, teman-teman. Kita di Indonesia, bukan di negara maju, teman-teman. Kita di Indonesia. Persaingan ada, tapi itu bukan hal yang utama. Hal utama adalah diri kita sendiri, teman-teman. Gimana caranya kita nahan nafsu, teman-teman? Nahan nafsu konsumtif kita. Gimana caranya teman-teman yang dulunya misalnya pegang duit, nggak pernah di bawah di atas 10 juta, ya di rekening nggak pernah di atas 10 juta. Tiba-tiba di sana ada puluhan juta, ada 50 juta, ada 60 juta, ada 70 juta, nambah terus. Ya. Kalau kita nggak tahan iman, ya kan gatel ya. Wah, ini bisa dibelikan gadget baru ini. Ini bisa dipakai untuk jalan-jalan ke Bali ini. Ini bisa dipakai untuk beli mobil baru ya, cicil mobil baru ya. Gak ngefek kan nambah terus. Ya. Itu adalah godaan, teman-teman. Godaan terbesar itu sebenarnya bukan persaingan, tapi godaan terbesar itu. Itulah kenapa kalau kita bangun fondasi sebagai entrepreneur itu mindset-nya harus nomor 1 itu di situ. Saya ngajarin namanya komitmen 24 karat, saya ngajarin yang namanya orang jangan tergoda dengan konsumerisme, teman-teman ya. Yang penting itu kita bisa hidup sendiri, bisnis besar dulu. Toh kalau misalnya besar, itu kita akan orang sukses itu bukan terlihat sukses. Jadi ada 2 hal yang berbeda, teman-teman ya. Orang beneran sukses, beneran kaya dengan yang terlihat kaya. Orang kaya itu nggak peduli dengan terlihat kaya, teman-teman. Tapi orang yang tidak kaya itu peduli, dia harus terlihat kaya, teman-teman. Orang-orang kaya, saya punya teman, teman-teman ya. Saya punya banyak teman mobilnya supercar, Lamborghini, Ferrari, dan lain-lain. Handphonenya itu lebih bagus handphonenya saya daripada handphonenya dia, teman-teman. Jadi iPhone saya lebih bagus daripada iPhone-nya teman-teman saya, teman-teman. Nah, kenapa saya pun nggak beli iPhone ini ya? Saya pun nggak beli iPhone ini, teman-teman ya. Jadi ini iPhone ini karena istri saya dapat iPhone baru, teman-teman ya. Jadi saya mencapai target omset, akhirnya dikasih sama supplier saya iPhone baru. Teman-teman, istri saya pakai iPhone yang terbaru itu ya. Seri berapa sana ya? iPhone 12 ya? Seri berapa? 12 ya? Seri 13, seri 13. Ya, 13. Seri 13 yang boba tuh ya, yang ada 3, itu kan puluhan juta, teman-teman ya. Tapi nggak beli. Nah, handphonenya, iPhone-nya istri saya pakai, teman-teman. Handphone saya dulu jadul, iPhone-nya jadul. Ini saya beli di Australia ini. Tapi ini jadul banget ini, teman-teman. Ini iPhone 6s Plus, teman-teman ya. Itu saya nggak ganti-ganti. Ini sampai handphone rusak loh, teman-teman. Jadi kalau teman-teman telepon saya, itu tulisannya di sini miss call, padahal nggak miss call. Tapi saya nggak bisa nggak ganti handphone. Bukan berarti saya nggak bisa beli, teman-teman. Saya beli 100 pun bisa, teman. Jujur ya, teman. Bukan sombong juga, teman-teman. Tapi saya ngajarin buat teman-teman untuk menahan diri.
Cemplungin aja ke bisnis ya. Ini konsumtif. Kita beli handphone tuh harganya turun, teman-teman. Kalau bisa nggak usah beli, dikasih itu lebih bagus, teman-teman. Dikasih lebih bagus. Tapi kebanyakan orang pegang duit, wah, ini mulai ganti Samsung terbaru ya. Puluhan juta rekening ya. Itu godaan-godaan seperti itu sebenarnya banyak lagi. Belum lagi kalau teman-teman rekeningnya udah ratusan juta, rekeningnya udah miliaran. Nah, itu kan godaannya besar sekali. Kebanyakan entrepreneur jatuh gara-gara seperti itu. Baru jadi entrepreneur, beli tab nyicil. Baru jadi entrepreneur, beli sepeda motor baru nyicil. Baru jadi entrepreneur, nyicil mobil baru jadi entrepreneur, ini itu ya. Yang namanya keinginan tuh nggak ada habisnya, teman-teman ya. Keinginan itu tidak ada habisnya. Biaya hidup ada kecukupannya, teman-teman. Jadi tentukan level cukup teman-teman itu di level mana sih. Kalau udah cukup ya sudah. Ya. Nanti ada kalanya, teman-teman ya. Nanti ada kalanya, teman-teman nggak perlu beli itu. Teman-teman keluarin duit untuk beli itu nggak kerasa, teman-teman. Paham maksud saya? Teman-teman beli itu nggak kerasa, teman. Maksudnya nggak kerasa apa? Saking banyaknya rekening ya. Saking banyaknya saldo, atau teman-teman dikasih karena teman-teman dapat sesuatu ya.